Tanganku telah menyentuh ratusan tubuh yang lelah, menyembuhkan luka yang tak selalu terlihat mata tapi tak ada yang membuat jantungku berdegup seperti saat pertama kali menekan pundaknya. Ia datang dengan keluhan di punggung, tapi aku tahu, yang paling sakit bukan ototnya. Jika aku menyentuh hatinya terlalu dalam, akankah ia tetap mencintaiku setelah tahu siapa aku sebenarnya? Halo semuanya, selamat datang di AFTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Namaku Adinda. Orang-orang mengenalku sebagai tukang urut keliling. Aku membawa tas besar berisi handuk, minyak kayu putih, dan balsam yang aromanya menyengat tapi menenangkan. Setiap pagi, aku menyusuri gang-gang sempit dan kompleks perumahan, menawarkan jasaku dengan senyum yang kuusahakan selalu ramah walau kadang hatiku sendiri tak sempat kurawat. Kata mereka, tanganku membawa ketenangan. Tapi siapa yang tahu kalau sesungguhnya aku pun sedang belajar menyembuhkan diriku sendiri? Hari itu, langit mendung menggantung, dan udara terasa pengap. Aku baru saja selesai dari rumah pelanggan langganan saat teleponku berdering. Nomor asing. Mbak Adinda ya? Suara laki-laki. Agak berat dan terdengar ragu. Saya, Rain. Teman saya kasih nomor ini. Katanya bisa bantu pijat. Nada bicaranya terdengar formal. Aku langsung mencatat alamat yang ia sebutkan, lalu meluncur naik ojek online menuju apartemen tempat tinggalnya. Tanganku dingin, seperti selalu saat menerima klien baru. Setibanya di sana, pintu dibuka oleh pria tinggi dengan wajah lelah dan mata yang tampak kosong. Aku sempat diam sesaat. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dada ini terasa aneh. Bukan karena takut tapi karena familiar. Seperti melihat versi lain dari diriku yang sedang berusaha bertahan. Langsung aja ya, pundak sama punggung, katanya tanpa basa-basi. Ia lalu duduk di kursi tanpa menoleh lagi. Aku mengangguk pelan, mengeluarkan minyak, menggosokkan ke telapak tangan, lalu memulai sentuhan pertama di bahunya. Ototnya menegang, jelas sudah lama. Menyimpan stres, tanganku bergerak pelan, menekan titik demi titik yang biasa menyimpan beban. Tapi beban yang ini terasa lebih dalam dari sekadar pegal biasa. Sakit, tanyaku sambil tetap memijat. Dia tak menjawab, tapi dari helaan napasnya yang berat, aku tahu ia sedang menahan banyak hal. Tak ada obrolan sepanjang sesi, hanya bunyi detik jam dinding dan napasnya yang sesekali berat. Tapi ada ketenangan aneh yang memenuhi ruangan. Seolah sentuhan itu membuka jalan ke bagian dirinya yang jarang disentuh siapapun. 1 jam berlalu, ia bangkit, mengambil dompet, lalu menyodorkan uang tanpa banyak bicara. Besok lagi bisa? Aku tersenyum kecil. Tentu. Esoknya, aku datang lagi. Dan lusa setelahnya. Sedikit demi sedikit, Rain mulai berubah. Ia tak lagi terlalu pendiam. Kadang bercerita singkat tentang pekerjaannya sebagai desainer interior yang sedang dikejar deadline. Tentang rekan kerja yang menyebalkan. Tentang kopi favoritnya yang hanya bisa ia temukan di satu kafe kecil di ujung kota. Aku hanya mendengarkan. Tak banyak komentar, hanya sesekali tertawa pelan saat ia melontarkan keluhan dengan cara yang konyol. Aku mulai hafal irama napasnya. Nada suaranya saat sedang lelah atau saat pura-pura kuat. Bahkan tatapannya yang meski jarang menatap langsung, selalu menyiratkan bahwa ia menahan banyak hal yang tak ingin terlihat lemah. Tapi aku tahu, aku bisa merasakannya. Sama seperti dulu aku merasakan tubuh ibuku melemah saat tak bisa lagi membeli obat. Sama seperti aku merasakan panas tubuh anak kecil yang kubantu sembuh dengan 1 botol minyak kayu putih dan 2 dalam diam. Rain mungkin mengira aku hanya tukang urut biasa. Tapi aku punya alasan kenapa memilih hidup begini. Bukan karena tak mampu lebih, tapi karena kadang menyentuh luka orang lain jauh lebih mudah daripada menyentuh luka sendiri. Dan entah sejak kapan, aku mulai menantikan setiap pintu itu terbuka. Setiap kali matanya bertemu mataku, aku merasa sedang melihat seseorang yang sedang tenggelam dan mungkin diam-diam ingin diselamatkan. Aku capek, Din,
Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Rain. Di hari ketujuh kami bertemu. Sederhana. Tapi caranya mengatakannya membuatku berhenti mengoleskan minyak dan menatap punggungnya yang membungkuk. Capek. Gimana, Mas? Dia diam cukup lama. Tangannya mengepal di atas paha. Matanya menatap lurus ke lantai. Capek jati orang kuat. Aku tak menjawab. Aku tahu rasa itu. Rasa saat dunia terus meminta kita tersenyum. Padahal di dalam kepala, semuanya seperti hancur pelan-pelan. Aku kerja dari pagi sampai malam. Semua orang ngandelin aku. Keluarga, kantor, klien, tapi nggak ada yang nanya aku baik-baik aja atau enggak. Tanganku melanjutkan pijatan. Tapi kali ini, lebih lembut. Bukan lagi fokus pada otot melainkan pada hati yang nyaris retak. Mas, Rain nggak harus selalu kuat. Kok? Ucapku pelan. Ia tertawa kecil. Hambar, kalau aku nggak kuat. Siapa lagi? Bapakku stroke. Adikku kuliah masih dibayarin. Kalau aku tumbang, semua ikut jatuh. Aku menelan ludah. Ada rasa pahit yang ikut naik ke tenggorokan. Kenapa rasanya kalimat itu seperti pantulan hidupku sendiri? Aku tahu bagaimana rasanya memikul semuanya sendiri. Aku tahu betapa beratnya menyembunyikan tangis, lalu tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Hari itu, Rain tak banyak bicara lagi, tapi sejak saat itu, ia jadi lebih sering menatapku. Matanya lebih lama diam di wajahku, seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum siap ia ucapkan. Beberapa kali, ia mulai bertanya balik, Mbak Adinda ini kuliah nggak sih dulu? Pernah, kelihatan pinter banget. Cara ngomongnya, tenang, kayak ngerti semua sisi orang. Aku hanya tersenyum. Aku tak bohong. Aku memang pernah kuliah bahkan lebih dari itu. Tapi bukan waktunya cerita. Setelah sesi berakhir, ia mengantar. Sampai depan lift. Din, ucapnya pelan, seolah ragu menyebut namaku dengan nada berbeda. Lebih akrab, lebih hangat. Ya mas, kalau suatu saat aku ngajak ngobrol, bukan soal pijat. Mbak mau dengerin? Aku menatap matanya, mencoba tak terbawa gejolak aneh yang mulai mengisi dada. Aku akan dengerin, tapi jangan panggil aku Mbak. Ia tertawa kecil. Oke, Adinda. Itu pertama kalinya ia menyebut namaku tanpa embel-embel formal. Dan anehnya, rasanya seperti angin hangat yang menyapu dada. Menenangkan, tapi juga menakutkan. Karena sejak saat itu, semuanya terasa mulai berubah. Aku mendapati diriku berdandan sedikit lebih rapi tiap kali ke apartemennya, memilih parfum yang baunya lebih lembut, bahkan memoles sedikit lip balm agar bibirku tak terlalu pucat. Bodoh, ya. Tapi lebih bodoh lagi saat menyadari bahwa perasaan ini tumbuh diam-diam padahal aku tahu, aku tidak boleh jatuh cinta. Bukan karena dia tidak pantas, tapi karena aku bukan seperti yang dia kira. Dan semakin sering aku bersamanya, semakin besar rasa bersalah ini menggulung di dada. Karena Rain membuka dirinya padaku, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dia mengira aku hanya seorang tukang urut dengan tangan ajaib. Tapi kenyataannya, aku menyimpan rahasia yang bisa meruntuhkan kepercayaannya. Dan saat ia mulai mendekat, hatiku justru berbisik lirih. Tolong jangan terlalu dekat. Aku takut kamu tahu segalanya. Hari itu berbeda. Rain tak menunggu di kursi seperti biasanya. Saat aku masuk, ia berdiri di dekat jendela. Menatap keluar, tangannya bersedekap. Wajahnya bukan wajah pria yang rindu pijat, tapi wajah seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia tahu. Duduk aja dulu, kataku pelan, mencoba tetap tenang. Ia menoleh, tatapannya tajam. Tak ada senyum seperti biasanya, hanya tatapan penuh tanda tanya. Aku ke rumah Bu Imah tadi pagi. Yang kamu pijat seminggu sekali itu. Aku berhenti meraih handuk. Oh, ya, dia bilang kamu bukan tukang urut biasa. Suaranya menekan, tapi tak meninggi. Kamu pernah bantu anak tetangganya yang demam berat, dan katanya kamu langsung tahu harus ngapain. Bahkan dokter di puskesmas sempat heran. Aku menghela napas. Tenggorokanku terasa kering. Rain mendekat. Aku cari namamu di internet. Jantungku berdebar. Aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Adinda Rahma Sari, lulusan kedokteran dari universitas ternama, Kamlot,
dapat beasiswa ke luar negeri. Harusnya kamu jadi dokter spesialis sekarang, bukannya keliling bawa tas minyak. Aku menunduk. Nafasku berat, tak sanggup menatap matanya. Kenapa, Din? Tanyanya, nyaris seperti bisikan. Kenapa kamu jadi tukang urut? Kenapa kamu sembunyi? Aku menggenggam jemariku yang gemetar. Lalu perlahan, kuangkat kepala. Karena aku capek melihat orang miskin ditolak rumah sakit hanya karena tak mampu bayar. Dia terdiam. Matanya berkedip pelan, seolah menelan kata-kataku perlahan. Dulu, ada ibu yang datang ke klinik tempat aku magang. Anaknya kejang, tapi karena BPJS-nya nonggak, mereka disuruh ke rumah sakit lain. Padahal jaraknya lebih dari 10 kilometer. Aku menahan air mata yang menggenang. Suaraku mulai pecah, anak itu meninggal di perjalanan. Dan aku cuma bisa berdiri, menonton. Rain melangkah mundur pelan. Sejak itu, aku sadar, sistem kita rusak. Aku nggak bisa ubah semuanya, tapi aku bisa turun langsung. Aku bisa jeti tangan yang mereka butuhkan tanpa syarat, tanpa biaya. Aku menghapus air mata yang jatuh sebelum sempat ditahan. Makanya aku menyamar. Aku nggak mau orang tahu siapa aku. Karena kalau mereka tahu, aku akan ditarik ke sistem lagi. Dan aku nggak siap kehilangan kebebasan ini. Hening. Lalu Rain tertawa lirih. Tapi bukan tawa yang ringan, lebih seperti lelah. Dan aku? Tanyanya, apa aku cuma proyek lain buat kamu? Bukan, jawabku cepat. Aku nggak pernah maksud buat bohong. Tapi aku juga nggak mau kamu jatuh cinta ke sosok yang kamu kira. Bukan aku. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya terluka. Bukan karena kebenaran, tapi karena aku tak membaginya lebih awal. Aku pikir kita bisa saling bantu, saling sembuhkan. Tapi sekarang aku gak yakin siapa yang sebenarnya aku cintai. Adinda si tukang urut, atau Adinda si dokter idealis yang hidup dalam diam. Aku menggigit bibir, tak tahu harus bilang apa. Rain menarik napas panjang, lalu berkata pelan, aku butuh waktu, Din. Ia lalu berbalik, meninggalkan ruang itu tanpa kata lain. Dan saat pintu tertutup, aku baru sadar. Rahasia yang selama ini kusembunyikan bukan hanya tentang siapa diriku, tapi tentang rasa takut bahwa sekali saja aku membuka semuanya, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku ingin berhenti bersembunyi. Sudah 7 hari Rain tak menghubungiku, tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada suara pintu yang diketuk atau nomor tak dikenal yang memintaku datang seperti biasanya. Ruang hening itu terasa lebih dingin dari biasanya. Balsem yang biasa kupakai pun tak lagi menghangatkan apa-apa. Tanganku tetap bergerak di atas punggung pasien lain, tapi pikiranku terus kembali padanya pada tatapan kecewa yang ia bawa di hari terakhir kami bicara. Apakah aku salah karena menyembunyikan siapa diriku? Atau salah karena membiarkan hatiku berharap pada seseorang yang mungkin tak bisa menerima seluruh lukaku? Pagi itu, saat aku sedang bersiap menuju rumah seorang nenek langganan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu benar suara di seberang sana. Adinda, bisa ketemu sekarang? Suara itu pelan, tak semantap biasanya, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Kami bertemu di taman kecil dekat halte tempat biasa aku menunggu ojek. Rain berdiri di bawah pohon besar dengan wajah yang tak kalah lelah dari terakhir aku melihatnya, tapi kini ada keteduhan yang berbeda di matanya. Aku mikir lama. Katanya membuka percakapan. Tentang kamu, tentang semua yang kamu lakukan. Aku menunduk, tak sanggup bicara. Aku merasa bodoh karena marah. Karena justru orang yang aku marahi adalah orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku terkejut menatapnya. Rain, aku sadar satu hal, lanjutnya, memotong kata-kataku. Selama ini aku cuma tahu cara bekerja dan bertahan. Tapi kamu tahu cara menyentuh hati orang lain, bukan cuma dengan tangan, tapi dengan keberanian. Ia melangkah lebih dekat, matanya kini menatap langsung ke mataku. Kamu bukan proyek, Din, kamu adalah seseorang yang aku kagumi. Dan aku masih cinta, bukan ke Adinda si tukang urut, atau Adinda si dokter, tapi ke kamu. Apa adanya. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Aku sempat takut kamu pergi, ucapku lirih.
Aku memang pergi, tapi untuk kembali dengan pilihan yang lebih jelas. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya, selembar kertas yang ternyata adalah proposal kerja sosial. Aku resign. Aku mau bantu kamu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya pada misi kamu. Aku menatap kertas itu, lalu matanya. Lalu senyumnya yang tak lagi menyimpan tanya. Mungkin inilah akhir dari pelarianku. Bukan karena aku harus berhenti, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang ingin berlari bersamaku. Sejak hari itu, kami tak hanya berbagi waktu, tapi juga tujuan. Ryan membantuku membuat komunitas kecil, menyusun strategi agar aku bisa tetap membantu mereka yang membutuhkan, tanpa harus selalu sembunyi. Aku tetap memijat, tetap membawa minyak kayu putih dan senyum yang menenangkan. Tapi kini, aku tak sendiri. Ryan selalu di sampingku, dengan tangannya yang tak mahir memijat, tapi selalu siap memeluk di saat aku lelah. Dan hatinya, yang dulu hancur, kini ikut menyembuhkan hati-hati yang terluka di sepanjang jalan kami. Aku tak lagi takut rahasia terungkap, karena cinta yang sebenarnya bukan tentang menyembunyikan tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Setelah semuanya dibuka,